Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesehatan jasmani dan rohani. Sebelumnya perkenalkan nama saya Harun Al-Rasyid dengan NIM 2207352. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan jawaban dari ujian tengah semester, kemudi, rem dan suspensi yang dosen pengampunya adalah Pak Didi Setiawan. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi lengkapi dengan gambarnya. Yaitu prinsip kerja, sistem kemudi roda pada kendaraan bermotor bekerja dengan cara mengubah arah roda melalui putaran kemudi yang terhubung dengan steering gear. Steering gear akan mengubah putaran dari kemudi menjadi gerakan horizontal melalui pitman arm. Dan center link kemudian diubah menjadi gerakan vertikal oleh idle arm dan T-rod. Dan akhirnya diteruskan ke roda. Nama dan fungsi komponen. Yang pertama yaitu kemudi atau steering wheel. Bagian yang digunakan untuk mengubah arah kendaraan dengan memutar kemudi. Steering gear merupakan sistem roda gigi yang digunakan untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal. Yang kedua, pitman arm. Pitman arm mengubah gerakan horizontal dan steering gear menjadi gerakan vertikal. Yang ketiga itu centerlink. Centerlink berfungsi menghubungkan pitman arm dengan idle arm. Yang keempat yaitu idle arm yang berfungsi mengubah gerakan vertikal dari centerlink menjadi gerakan horizontal pada T-rod. Selanjutnya yaitu T-rod yang berfungsi menghubungkan idle arm dengan roda. Cara kerja. Ketika kemudi diputar, putaran akan diubah menjadi gerakan horizontal oleh steering gear. Gerakan horizontal ini akan diubah menjadi gerakan vertikal oleh pitman arm, kemudian dihubungkan ke centerlink. Gerakan vertikal ini kemudian diubah kembali menjadi gerakan horizontal oleh idle arm dan T-rod. Dan diteruskan ke roda. Dengan cara ini, arah kendaraan bisa diubah sesuai dengan arah yang diinginkan. Selanjutnya itu jenis atau tipe. Sistem kemudi roda pada kendaraan bermotor memiliki beberapa jenis atau tipe, antara lain rack and pinion. Rack and pinion merupakan sistem yang menggunakan roda gigi untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal pada batang penyetir regulating valve. Sistem ini menggunakan bola yang bergerak di dalam sebuah roda gigi untuk mengubah putaran kemudi menjadi gerakan horizontal pada batang penyetir. Selanjutnya itu analisis gangguan dan langkah perbaikan. Beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada sistem kemudi roda diantaranya adalah suara berdecit saat diputar, kemudi yang sulit dikendalikan atau kemudi yang bergetar. Berikut adalah langkah perbaikan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu suara berdecit saat diputar. Hal yang harus dilakukan adalah cek kondisi power steering fluid, pastikan tidak terlalu rendah atau kotor. Jika perlu, ganti power steering fluid dan pastikan tidak terdapat kebocoran pada sistem. Selanjutnya, kemudi yang sulit dikendalikan. Pada saat kemudi sulit dikendalikan, kita bisa cek kondisi ban dan pastikan tekanan angin pada ban sudah sesuai. Jika tekanan sudah benar, periksa juga kondisi steering gear dan pastikan tidak terdapat kerusakan atau kebocoran pada sistem. Yang selanjutnya itu kemudi yang bergetar. Jika kemudi bergetar, periksa kondisi T-rod dan pastikan tidak ada yang aus atau rusak. Jika ada yang rusak, segera ganti T-rod yang baru. Berikut gambar sistem kemudi. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang kedua. Tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment. Lengkapi dengan gambarnya.
Sistem front wheel alignment adalah sistem yang berfungsi untuk mengatur sudut roda depan pada sebuah kendaraan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu T-rod. T-rod adalah komponen yang menghubungkan dua roda depan dan membantu mengendalikan arah kendaraan. T-rod ini terdiri dari bagian dalam dan bagian luar. Camber adjustment adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan roda. Jika sudut kemiringan roda terlalu besar atau terlalu kecil, akan menyebabkan roda cepat aus dan mengurangi stabilitas kendaraan. Yang selanjutnya itu caster adjustment, adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur sudut caster pada roda depan. Sudut caster mempengaruhi kestabilan kendaraan pada saat melaju di jalanan yang tidak rata. Yang selanjutnya itu tway adjustment, adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur jarak antara kedua roda depan. Jarak yang tepat antara kedua roda depan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan kendaraan. Adapun gangguan pada sistem front wheel alignment dapat terjadi karena beberapa hal seperti yang pertama yaitu ban kempes. Jika ban kendaraan kempes, maka akan mempengaruhi sudut kemiringan dan jarak antara kedua roda depan. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan mengganti ban yang kempes dengan yang baru. Selanjutnya itu komponennya yang aus. Jika salah satu komponen sistem front wheel alignment aus, maka akan mempengaruhi sudut roda depan. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan mengganti komponen yang aus dengan yang baru. Yang selanjutnya itu perangkat kikir bermasalah. Jika perangkat kikir yang digunakan bermasalah atau tidak akurat, maka akan mempengaruhi hasil akhir dari sistem front wheel alignment. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan memperbaiki atau mengganti perangkat kikir yang bermasalah. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir dan lengkapi dengan gambarnya. Sistem rem parkir adalah salah satu sistem penting pada kendaraan yang berfungsi untuk memegang kendaraan tetap berada di tempat yang diinginkan ketika dihentikan. Adapun komponen-komponen utama pada sistem rem parkir yaitu yang pertama, pedal rem parkir adalah komponen yang digunakan untuk mengaktifkan sistem rem parkir pada mobil. Yang kedua yaitu kabel rem parkir. Kabel rem parkir adalah komponen yang menghubungkan pedal rem parkir dengan rem parkir di roda belakang mobil. Yang ketiga yaitu rem parkir. Adalah komponen yang terdiri dari kanvas dan piringan rem yang dipasangkan pada roda belakang mobil. Adapun cara kerja sistem rem parkir adalah ketika pedal rem parkir ditekan, maka kabel rem parkir akan menarik rem parkir pada roda belakang untuk mengunci roda agar tidak bergerak. Jenis atau tipe rem parkir ada beberapa, yaitu sistem rem parkir tangan. Sistem ini biasanya digunakan pada mobil manual dan terdiri dari tuas rem tangan yang terletak di tengah-tengah konsol tengah mobil. Yang selanjutnya itu sistem rem parkir elektronik. Sistem ini biasanya digunakan pada mobil transmisi otomatis dan pengendali dilakukan melalui tombol. Adapun analisis gangguan pada sistem rem parkir dapat dilakukan jika terjadi masalah pada rem parkir, kabel rem parkir, atau rem parkir itu sendiri. Beberapa gangguan yang mungkin terjadi dan cara memperbaikinya adalah yang pertama yaitu pedal rem parkir tidak berfungsi. Mungkin terjadi karena rem parkir putus atau terkunci. Adapun cara memperbaikinya adalah dengan mengganti kabel rem parkir yang rusak atau putus. Yang kedua, rem parkir tidak berfungsi. Mungkin terjadi karena kanvas atau piringan rem aus atau kotor. Cara memperbaikinya adalah dengan membersihkan atau mengganti kanvas atau piringan rem yang aus. Itu yang selanjutnya rem parkir yang macet. Rem parkir macet mungkin terjadi karena kabel rem parkir kendor atau roda terkunci. Cara memperbaikinya adalah dengan menyetel kembali kabel rem parkir atau mengangkat roda mobil untuk melepaskan rem. Dan di sini ada gambar sistem rem parkir.
Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Tuliskan prinsip kerja, jenis, nama, komponen, dan fungsi komponen, cara kerja, serta analisis gangguan, beserta langkah memperbaikinya. Pada sistem rem hidrolik, lengkapi dengan gambarnya. Adapun prinsip kerja sistem rem hidrolik adalah menggunakan cairan untuk mengubah tekanan pada piston, sehingga gaya gesekan antara kampas rem dan cakram atau drum menjadi lebih besar. Cairan yang digunakan biasanya adalah brake fluid, yang dipompa oleh master silinder untuk menggerakkan piston di kaliper atau fly silinder, sehingga menghasilkan gaya gesekan pada kampas rem. Adapun jenis-jenis sistem rem hidrolik antara lain. Yang pertama yaitu single circuit hydraulic brake system, yaitu sistem rem hidrolik yang hanya memiliki satu jalur sistem rem dan satu master silinder. Yang kedua, dual circuit hydraulic brake system, yaitu sistem hidrolik yang berfungsi dua jalur sistem rem dan dua master silinder, sehingga jika satu jalur mengalami kerusakan, maka jalur lainnya masih bisa berfungsi untuk mengendalikan kendaraan. Yang ketiga yaitu anti-lock brake system atau disingkat ABS, yaitu sistem rem hidrolik yang dilengkapi dengan sensor-sensor pada roda untuk mencegah roda terkunci pada pengereman mendadak. Adapun komponen penting pada rem hidrolik antara lain. Yang pertama yaitu master silinder, berfungsi untuk memompa dan yang menghasilkan tekanan pada cairan rem. Yang kedua yaitu kaliper, berfungsi sebagai alat penghasil gaya gesek pada kampas rem pada sistem rem cakram. Yang ketiga yaitu wheel cylinder. Wheel cylinder berfungsi sebagai alat penghasil gaya gesek pada kampas rem pada sistem rem tromol. Yang keempat yaitu brake line, berfungsi sebagai jalur penghubung antara master silinder dengan kaliper atau wheel cylinder. Yang kelima yaitu cara kerja sistem rem hidrolik adalah. Adapun cara kerja sistem rem hidrolik, saat pedal rem ditekan, master silinder akan memompa cairan rem ke dalam sistem rem. Tekanan pada cairan rem akan menggerakkan piston pada kaliper atau wheel cylinder, sehingga gaya gesek pada kampas rem menjadi lebih besar. Gaya gesek pada kampas rem akan menghentikan pergerakan kendaraan. Adapun analisis gangguan pada sistem rem hidrolik yaitu yang pertama, bocor pada brake line atau seal pada master silinder. Dapat menyebabkan kebocoran cairan rem dan menurunkan kinerja sistem rem. Yang kedua yaitu kampas rem aus atau rusak. Kampas rem aus atau rusak dapat mengurangi kemampuan pengereman kendaraan. Yang ketiga yaitu sistem ABS. Sistem ABS mengalami kerusakan pada sensor atau valve. Dapat menyebabkan ABS tidak berfungsi dengan baik. Adapun langkah memperbaiki sistem rem hidrolik yang rusak antara lain. Yang pertama, cek dan perbaiki kebocoran pada brake line atau seal pada master silinder. Yang kedua, ganti kampas rem yang aus dan rusak. Yang ketiga, cek perbaiki sistem ABS jika terjadi kerusakan. Dan di sini ada gambar sistem rem hidrolik. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 5. Jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3 merupakan sistem yang digunakan pada kendaraan untuk mengontrol pengereman secara otomatis. Berikut ini adalah penjelasan tentang cara kerja masing-masing tipe sistem penyetelan rem otomatis. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 1 menggunakan alat penyetel yang berfungsi untuk menggunakan celah antara tromol dan kampas rem akan semakin besar. Alat penyetel kemudian akan menyesuaikan celah tersebut secara otomatis untuk memastikan pengereman yang optimal. Yang kedua yaitu sistem penyetelan rem otomatis tipe 2. Sistem penyetelan rem otomatis tipe 2 menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sensor yang terletak di dekat roda.
Sensor ini mengukur jumlah gesekan antara kampas rem dan tromol dan mengirimkan informasi tersebut ke perangkat elektronik. Perangkat elektronik kemudian akan menyesuaikan celah antara tromol dan kampas rem untuk memastikan pengereman yang optimal. Yang ketiga yaitu sistem penyetelan rem otomatis tipe 3. Adapun sistem penyetelan rem otomatis tipe 3 menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan sensor ABS. Sensor ABS mengukur kecepatan roda dan mengirimkan informasi tersebut ke perangkat elektronik. Perangkat elektronik kemudian akan menyesuaikan tekanan rem pada masing-masing roda untuk memastikan pengereman yang optimal dan mencegah terjadinya kunci roda atau wheel lock pada saat pengereman. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada rem ABS. Lengkapi dengan gambarnya. Rem ABS adalah sistem rem modern yang kemungkinan pengemudi untuk mengontrol kendaraan mereka dengan lebih aman dan efektif. Sistem ABS atau anti-lock brake system membantu mencegah roda terkunci saat pengereman keras, sehingga kendaraan tetap terkendali dan mencegah terjadinya kecelakaan. Adapun cara kerja rem ABS, yang pertama, ketika pedal rem ditekan, sensor kecepatan di setiap roda mengukur kecepatan putaran roda. Jika sensor mendeteksi bahwa satu atau lebih roda mulai melambat lebih cepat dari kecepatan kendaraan, rem ABS akan mempertahankan pengereman untuk roda tersebut dan memungkinkan roda yang lain terus berputar. Setelah roda tersebut mulai berputar lagi, ABS akan melepaskan pengereman pada roda tersebut dan kembali menempelkan pengereman pada roda lain yang mulai melambat. Adapun komponen-komponen pada sistem ABS yaitu yang pertama, sensor kecepatan roda. Sensor kecepatan roda dipasang di setiap roda untuk mengukur kecepatan putaran roda. Yang kedua, sensor processing unit atau CPU. CPU mengontrol operasi ABS dan menerima sinyal dari sensor kecepatan roda. Yang ketiga yaitu valve control hidrolis. Valve kontrol hidrolis berfungsi untuk mengontrol aliran cairan rem ke kaliper untuk mencegah roda terkunci. Yang keempat yaitu pompa hidrolis. Pompa hidrolis ini membantu meningkatkan tekanan rem ketika rem pedal ditekan. Selanjutnya, analisis gangguan dan langkah perbaikannya yang apabila terjadi kerusakan pada rem ABS. Yang pertama yaitu apabila terjadi kerusakan pada sensor kecepatan roda. Sensor yang rusak atau kotor dapat menghasilkan pembacaan yang salah atau tidak akurat. Pembacaan sama sekali. Periksa dan bersihkan sensor atau ganti jika perlu. Yang kedua yaitu CPU-nya yang tidak berfungsi. Jika CPU mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, ABS tidak akan berfungsi. Segeralah periksa dan ganti CPU jika perlu. Yang ketiga yaitu valve control hidrolis bermasalah. Valve kontrol hidrolis yang rusak atau bermasalah dapat menyebabkan roda terkunci saat pengereman. Periksa dan ganti kontrol hidrolis jika sudah rusak parah. Pompa hidrolis rusak. Jika pompa hidrolis tidak berfungsi, tekanan rem tidak akan cukup untuk mengaktifkan sistem ABS. Dan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya. Dan lengkapi dengan gambarnya. Komponen-komponen pada rem tromol ada beberapa yaitu meliputi yang pertama drum atau tromol itu sendiri, yang kedua brake shoes atau sepatu rem, yang ketiga wheel cylinder atau silinder roda, yang keempat brake adjuster atau pengatur rem, yang kelima yaitu return spring atau pegas penarik, yang keenam yaitu brake lining atau lining rem. Jenis atau
tipe rem tromol ada dua, yaitu tromol hidrolik dan tromol mekanik. Rem tromol hidrolik bekerja dengan menggunakan cairan rem untuk menekan piston, yang kemudian mendorong sepatu rem ke drum. Sedangkan rem tromol mekanik bekerja dengan menggunakan tali atau kabel untuk menarik sepatu rem ke drum. Cara kerja rem tromol adalah sebagai berikut. Ketika pedal rem ditekan, cairan rem di dalam sistem hidrolik mengalir ke dalam silinder roda dan mendorong piston ke arah sepatu rem. Sepatu rem akan menekan drum dan menghasilkan gaya gesekan yang akan mengurangi kecepatan roda. Pada sistem mekanik, ketika pedal rem ditekan, tali atau kabel akan menarik sepatu rem ke drum. Untuk memperbaiki rem tromolnya rusak, atau langkah-langkah yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama yaitu pastikan kendaraan dalam kondisi yang aman dan stabil. Kemudian angkat kendaraan dan lepas roda yang bermasalah. Selanjutnya periksa kondisi drum dan sepatu rem untuk melihat apakah ada aus atau kerusakan yang perlu diperbaiki atau diganti. Yang selanjutnya itu bersihkan drum dan sepatu rem dengan cairan pembersih dan gosok dengan sikat halus. Ganti atau perbaiki komponen yang rusak atau aus. Sedangkan silinder roda, sepatu rem, dan pengatur rem selanjutnya itu pasang kembali roda dan tes rem dengan menginjak pedal rem beberapa kali untuk memastikan rem bekerja dengan baik. Dan ini ada gambar rangkaian sistem rem tromol. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari soal UTS yang telah saya jawab. Yang dosen pengampunya adalah Bapak Dedi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.